Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ayu Anjarini, NIM 1911022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi sangat terkenal karena merupakan bunga terbesar di dunia. Ia tumbuh tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis. Rafflesia arnoldi sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu. Nama Rafflesia arnoldi berasal dari gabungan nama Dr. Joseph Arnold yang merupakan penemunya, sekaligus pemandu seorang pimpinan ekspedisi, dan juga Thomas Stamford Raffles. Bunga Rafflesia endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Sebalat merupakan daerah konservasi utama spesies ini. Bunga Rafflesia arnoldi sendiri juga mempunyai 5 daun. Di dasar bunga Rafflesia arnoldi terdapat bagian seperti piringan berduri, berisi benang sari atau putik bergantung pada jenis kelamin, bunga jantan atau betina. Hewan penyerbuknya adalah lalat yang tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu akan layu dan mati. Presentasi pembuahannya sangat kecil karena bunga jantan dan bunga betina sangat jarang bisa mekar bersamaan dalam 1 minggu. Itu pun kalau ada lalat yang datang membuahinya. Bunga Rafflesia arnoldi sendiri sering disebut dengan bunga bangkai karena memang sama-sama mengeluarkan bau busuk. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Rafflesia arnoldi. Antara lain bunga yang besar dan bobot yang berat. Bunga dari tanaman Rafflesia arnoldi memiliki diameter yang besar, bahkan mampu melebihi 1 meter. Dengan ukuran bunga yang besar, bobot dari tanaman ini mencapai 100 ons atau 10 kg. Tinggi dari bunga ini terdapat tanaman mencapai 50 cm. Jumlah mahkota yang dimiliki oleh bunga ini umumnya terdapat berjumlah 5. Bunga ini memiliki helai mahkota berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang tersebar merata di seluruh helai mahkotanya. Jika dibandingkan dengan tanaman bunga lain, spesies terkecil dari jenis Rafflesia yakni Rafflesia manilana juga masih tergolong besar karena diameter bunganya mencapai 20 cm. Bukan tumbuhan sejati. Yang dimaksud dari poin ini, Rafflesia arnoldi tidak memiliki akar, batang, dan daun. Ketiga organ tumbuhan ini adalah syarat utama agar organisme dapat disebut sebagai tumbuhan sejati. Karena bunga ini tidak memiliki akar, batang, dan daun, maka bunga ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga membutuhkan makanan dari sumber lain, yakni tanaman inang atau seperti serangga gitu. Tanaman Rafflesia arnoldi termasuk dalam endoparasit, seperti yang sudah dijabarkan sedikit pada poin di atas. Yang selanjutnya, tanaman endoparasit. Tanaman Rafflesia arnoldi ini bukan jenis tanaman autotrof, alias tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Rafflesia hidup dengan berperan sebagai parasit obligat atau parasit sejati yang memiliki sulur yang menyerap nutrisi pada batang atau akar dari tumbuhan inang. Sifat dari sulur ini merusak tanaman inang dan sanggup mematikan tumbuhan inang dengan menyerap semua nutrisi yang dikandungnya. Selanjutnya, menghasilkan aroma busuk. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bunga ini menghasilkan aroma yang sangat busuk sehingga dijuluki sebagai bunga bangkai. Tujuan dari dihasilkannya aroma ini adalah untuk menarik lalat yang membantu pertumbuhan dari Rafflesia arnoldi. Setiap Rafflesia yang tumbuh membutuhkan bantuan lalat yang tertarik dengan aroma busuk, karena jenis kelamin dari setiap bunga berbeda satu sama lain.
Selanjutnya, beda bunga, beda jenis kelamin. Masih berkaitan dengan poin yang tadi, bunga ini tidak memiliki dua organ bunga sekaligus dalam satu bunga. Setiap bunga hanya memiliki satu organ kelamin saja, yakni organ jantan dan organ betina. Oleh karena itu, penyerbukan atau pembuahan membutuhkan bantuan lalat yang dapat berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Jadi, lalat itu untuk membantu penyerbukan dari atau pembuahan dari bunga Rafflesia tadi yang jantan dengan yang betina supaya menghasilkan bunga baru gitu. Selanjutnya, waktu pemekaran bunga yang panjang. Tidak seperti kebanyakan bunga pada umumnya, waktu pemekaran dari Rafflesia arnoldi tergolong lama, yakni dapat mencapai sekitar 110 hari dan atau 9 bulan. Waktu pemekaran yang lain ini disebutkan karena ukuran yang besar serta kebutuhan nutrisi yang sangat besar. Jika tumbuhan inang tidak cukup kuat untuk menyokong pertumbuhan bunga ini, maka bunga bisa saja tumbuh hingga 9 bulan lamanya. Jika tumbuhan inang mati sebelum pemekaran penuh dari bunga terjadi, maka dalam waktu yang singkat hingga nutrisi habis, bunga Rafflesia juga akan ikut mati. Ini menjadi salah satu faktor mengapa tanaman ini dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, masa mekar dan umur yang pendek. Ketika bunga ini telah mekar secara maksimal, maka bunga ini hanya akan bertahan selama 5 hari sampai seminggu atau 7 hari. Umur yang pendek dibandingkan dengan bunga lainnya, setelah waktu mekar itu terlampaui, maka bunga ini akan segera mati atau layu. Hal ini menyebabkan sulitnya Rafflesia untuk ditumbuhkan di luar habitatnya. Hal ini menyebabkan Rafflesia arnoldi menjadi langka. Selain karena faktor perdagangan spesimen bunga ini serta pemanfaatan sebagai bahan obat. Yang selanjutnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam tumbuhan endemik Indonesia. Habitat asli tumbuhan ini berada pada daerah Sumatera Selatan dengan daerah spesifik seperti Bengkulu. Bunga ini juga dapat ditemukan di Sumatera Barat, Aceh, Borneo, Sumatera Timur, Nusa Kambangan, Jawa Barat, dan Pangandaran. Karena sifatnya endemik juga sempat disebutkan sebagai bunga yang sangat dilindungi di Indonesia karena sulitnya untuk menumbuhkannya jika di luar habitatnya. Oke, selanjutnya keistimewaan bunga Rafflesia arnoldi. 1. Bentuknya yang unik, salah satu julukannya adalah bunga terbesar. Pertumbuhan bunga ini membesar dan melebar. Bunga Rafflesia arnoldi sendiri memiliki bentuk yang bervariasi tergantung jenisnya. Diameter Rafflesia patma 35-45 cm, sedangkan Rafflesia arnoldi memiliki diameter 1 meter. Yang kedua, sulit berkembang biak. Sejak ditemukannya berita tumbuhnya bunga Rafflesia arnoldi di Kebun Raya Bogor, baru 81 tahun kemudian bunga tersebut berhasil tumbuh di luar habitatnya. Bunga Rafflesia berkembang biak melalui biji, tetapi bijinya sukar didapat karena bunga jantan dan betina sangat jarang mekar bersamaan. Dalam waktu pertumbuhannya, Rafflesia membutuhkan waktu 21 bulan untuk tumbuh mulai dari munculnya kuncup sampai mekar. Ironisnya, biarpun membutuhkan waktu lama untuk berbunga, Rafflesia hanya mekar selama 5 hari atau sampai 7 hari. Yang ketiga, tidak tumbuh di sembarang tempat. Selain sulit dikembangkan, bunga ini hanya tumbuh subur di habitat asalnya, yaitu di beberapa hutan Sumatera dan Jawa Barat. Setelah diteliti, bunga ini hanya bergantung pada inangnya. Biji bunga Rafflesia tidak akan tumbuh di sembarang pohon. Rafflesia sendiri bunga yang sangat selektif. Ia tidak akan tumbuh selain di pohon tetrastigma, sejenis anggur hutan. Waktu pun tidak bisa di semua jenis pohon tersebut, hanya pada waktu yang tepat dan nutrisi yang pas. Baru Rafflesia arnoldi akan tumbuh. Belum tentu juga mekar, tergantung cuaca, tanah, dan banyak lagi. Yang keempat, mengundang serangga dengan bau busuk. Bunga mengeluarkan warna yang sangat indah dan wangi, semerbak. Bunga ini justru mengeluarkan bau busuk, bahkan saat mekar pada hari-hari awal.
Bau bunga ini bisa sampai radius 30 meter. Bisa tercium bau busuknya. Yang kelima, masih jadi misteri pada peneliti dunia aspek biologis bunga Rafflesia hingga kini masih misteri pada peneliti dunia. Penelitian terhadap Rafflesia sudah dilakukan sejak tahun 1857. Para peneliti zaman Belanda berusaha untuk membuat Rafflesia hidup di luar habitatnya. Bunga Rafflesia sangat sempat mekar pada tahun 1929. Kemudian mekar di luar habitatnya 81 tahun kemudian di Kebun Raya Bogor, Juli 2010. Mekarnya Rafflesia ini setelah melalui penelitian intensif sejak 2004 yang dilakukan oleh 4 tim peneliti LIPI. Banyaknya aspek biologis yang masih menjadi misteri sehingga kelangkaan masih melekat pada tumbuhan ini. Sekian penjelasan tentang Rafflesia arnoldii dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.